Seketika tubuh Sania tersungkur di lantai. Raja kemudian memegang kedua tangan Sania dan berkata, "Tapi ini semua sudah direncanakan, Sania. Wanita itu berpura-pura jatuh di depan mobilku. Dia juga berpura-pura sakit. Dia menjebakku." Pandangannya masih jauh ke depan. Sania berkata dengan sangat pelan, "Siapa wanita itu?" Raja kemudian berkata, "Dia Nadia." Sania kemudian memandang Raja dan berkata, "Kekasihmu yang dulu?" Raja mengangguk. "Dia adalah wanita yang licik. Kamu masih ingat kan bagaimana dia memperdaya kita? Beberapa waktu yang lalu sampai-sampai aku membencimu dan Mustafa. Bahkan aku mengusir Mustafa dari rumah karena kelicikannya. Saat ini dia mencoba melakukannya lagi dengan cara yang berbeda." Raja memegang kedua tangan Sania dengan sangat erat. Matanya tajam menatap Sania dan berkata, "Percayalah Sania, aku tidak pernah mengkhianatimu. Malam itu dia menjebakku dan memberiku obat. Aku tidak tahu obat apa yang dia berikan itu sampai aku tidak sadarkan diri. Aku mohon percayalah padaku, Sania." Sania masih diam 1000 bahasa. Hatinya belum bisa menerima kenyataan bahwa suami yang begitu dia cintai tidur dengan wanita lain. Meski Raja sudah mengatakan bahwa Nadia telah menjebaknya, dia tidak bisa membayangkan apa yang sudah terjadi malam itu antara suaminya dan Nadia. Sania terus menangis. Air matanya berderai, tak mampu dia bendung. Raja berusaha menenangkan istrinya dengan memeluknya dan terus meminta maaf. Malam itu Sania berbaring di tempat tidurnya. Dia tidak bisa memejamkan matanya. Perasaannya begitu hancur. Meski dia berusaha percaya bahwa suaminya benar-benar dijebak, tetapi tetap saja sulit baginya untuk bisa menerima kenyataan ini. Tiba-tiba terlintas di dalam bayangannya bagaimana Nadia memeluk dan mencium suaminya. Oh tidak, sakit sekali rasanya. Dia seperti disambar oleh petir, disertai angin kencang dan hujan yang lebat. Hatinya serasa ditusuk duri tajam. Isak tangisnya terdengar oleh Raja yang duduk di lantai menyesali semua yang sudah terjadi. Raja bangkit dari tempat duduknya dan memeluk Sania dari belakang. Dia menciumi pundak Sania dan terus mengucapkan kata maaf. Tidak lama kemudian keduanya tertidur dengan air mata yang masih mengalir di wajah keduanya. Raja dan Sania masih tidur dengan posisi yang sama. Lalu terdengar suara Mustafa di balik pintu kamarnya. "Raja, Raja, ayo bangun. Apa kamu tidak dengar suara azan di masjid? Cepat bangun, nanti kita telat loh." Ternyata Mustafa membangunkan Raja untuk pergi ke masjid. Sania yang mendengar suara itu bangun dan memandang wajah suaminya yang masih tidur. Seketika hatinya kembali terasa perih. Air matanya kembali berderai. Suara Mustafa kembali terdengar. "Raja, ayo bangun. Aku hitung sampai 10. Jika kamu tidak keluar, aku pergi sendirian. 1, 2. Sania kemudian membangunkan Raja. "Raja, ayo bangun, Mustafa menunggumu di luar."
Raja kemudian berusaha membuka matanya. Tampak Sania di hadapannya sedang melihatnya juga. Raja langsung memeluk Sania dan menangis sambil berkata, "Maafkan aku sudah menyakitimu. Tolong maafkan aku." Sania hanya mengangguk dan berkata, "Cepatlah, nanti terlambat." Raja kemudian bergegas ke kamar mandi, sementara Sania menyiapkan perlengkapan sholat raja. Setelah keluar dari kamar mandi, Raja memakai perlengkapan sholatnya yang sudah disiapkan Sania. Sesaat dia menatap Sania lalu keluar dari kamar. Sania melihat Raja yang berlalu pergi, kemudian dia duduk di tepi kasur. Teringat kembali ucapan Raja semalam. Sepulang dari masjid, Raja masuk ke kamarnya seperti biasa. Dia melihat semua pakaiannya sudah disiapkan oleh Sania. Saat itu Sania tidak ada di kamar mereka. Raja tahu Sania pasti sedang berada di dapur menyiapkan sarapan. Setelah sarapan disiapkan, semua berkumpul untuk makan bersama. Jika beberapa hari yang lalu Raja terlihat tidak bersemangat, kali ini bukan hanya Raja namun juga Sania. Tidak ada yang menyadari hal itu selain Mustafa. Mustafa berkata di dalam hati, "Pasti telah terjadi sesuatu di antara mereka. Aku harap semua akan baik-baik saja dan segera kembali normal seperti biasanya. Amin." Sementara di rumahnya, Nadia baru saja membuka matanya. Tangannya berusaha meraih handphone miliknya yang berada tak jauh darinya. Dia seperti sedang mencari-cari sesuatu di handphonenya itu. Lalu dia bangkit dan duduk sambil terus membuka semua aplikasinya. Lalu wajahnya terlihat berbeda. Dia keluar masuk ke galeri videonya. Ternyata Nadia sedang mencari videonya bersama Raja. Nadia teringat ketika Raja meminjam handphone miliknya itu dengan alasan mau melihat video mereka. Lalu dia tersenyum licik dan berkata, "Raja, kamu pikir aku sebodoh itu?" Dia kemudian mengambil sebuah kartu memori dan memasukkan ke dalam handphone miliknya. Lalu dia membuka kembali galeri mencari videonya. Dan saat dia melihat video yang dia cari, Nadia tersenyum dan tertawa terbahak-bahak sambil memutar video dirinya bersama Raja. Pagi itu Raja baru saja selesai memarkir mobilnya di depan kantornya. Setelah dia keluar dari mobil, tiba-tiba nampak Nadia berdiri di hadapannya. Raja membuang muka dan melangkah pergi. Namun Nadia terus mengejar Raja hingga akhirnya Nadia marah dengan sikapnya. Nadia berkata, "Hentikan Raja, berhentilah menjauhiku. Jika tidak kamu akan menyesal." Raja kemudian menghentikan langkahnya. Tak jauh dari mereka beberapa polisi sedang melintas. Raja memanggil polisi itu. "Pak, tolong tangkap wanita ini. Dia terus menteror saya, Pak." Para polisi itu mendekati mereka dan berkata, "Ada apa ini, Pak?" Raja melihat Nadia dan dia berkata, "Wanita ini tak henti-hentinya mengganggu saya, Pak. Tolong bawa dia pergi." Nadia terlihat sangat marah. Dia berkata, "Apa-apaan kamu, Raja?" "Tidak, Pak Polisi. Saya tidak melakukan apapun. Raja mendekati Nadia dan berkata, "Katakan semuanya. Setelah itu pikirkan apa yang akan terjadi." Para polisi itu tertawa dan berkata, "Pertengkaran dalam percintaan itu biasa terjadi. Sudahlah, kalian mengganggu tugas patroli kami saja." Para polisi itu meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Raja. Dia pergi meninggalkan Nadia sendiri di sana. Kali ini Nadia tidak bertindak apapun.
karena polisi-polisi itu masih melihatnya. Nadia berniat kembali ke rumahnya. Di sepanjang jalan dia terus memutar otak mencari cara agar raja mau menceraikan istrinya dan menikahinya. Tidak lama kemudian tampaklah senyum licik di wajahnya. Entah rencana apa lagi yang ada di otaknya. Di rumah raja, Sania sedang berbicara kepada ibu raja. "Aku ke warung dulu ya, Bu," ibu raja berkata. "Bukankah sejak menikah raja melarangmu keluar sendiri, Nak?" Sania berkata, "Aku hanya ke warung sebentar, Bu. Lagi pula raja masih lama pulangnya, jadi dia tidak akan tahu." Ibu raja pun mengizinkan Sania pergi. "Ya sudah, pergilah, tapi cepat kembali ya," Sania berkata. "Baik, Bu." Saat perjalanan pulang, Sania terus melihat pembalut yang ada di dalam kantong yang dia pegang. Sesekali dia memegang perutnya lalu dia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah setahun menikah dengan raja. Tapi kenapa sampai sekarang aku belum juga hamil?" Lamunan dan langkah Sania terhenti ketika seorang wanita berdiri di hadapannya, sedang melihatnya.